Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Budi Mesa selaku MC. Kami dari kelompok besar Eksarata, kelompok kecil kelompok 7 Vespi Day. Nah, di sini kami mengangkat tema konflik dengan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi dari materi tersebut, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok saya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam isi. Ulat bulu adalah makhluk yang menarik dan unik. Mereka dikenal karena tubuh mereka yang dilapisi oleh rambut-rambut halus yang mengesankan. Meskipun terlihat lembut dan menggemaskan, ulat bulu sebenarnya memiliki pertahanan yang kuat. Bulu-bulu mereka mengandung racun yang dapat menyebabkan rasa sakit dan iritasi pada kulit manusia. Apa sih penyebab wabah ulat bulu? Yaitu curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab wabah ulat bulu. Air hujan menyebabkan daun-daun yang tidak dibersihkan dan menumpuk di bawah pohon mangga menjadi membusuk. Hal ini menjadikan tempat di bawah pohon mangga lembab dan menyebabkan kemunculan larva dan ulat. Faktor hayatinya disebabkan berkurangnya pemangsa alaminya, seperti burung, kelelawar, dan semut rangrang. Dan musuh alaminya misalnya seperti parasitoid. Taksonomi ulat bulu. Ulat bulu termasuk ke kerajaan Animalia atau hewan, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Lymanthidae. Genus terdapat beberapa genus ulat bulu yang berbeda, seperti Orgia dan Euphorchis. Spesies. Nama spesies yang spesifik akan diberikan untuk mengidentifikasi ulat bulu yang tertentu. Adapun kerugian yang dihasilkan dari serangan ulat bulu ini, yang pertama, ulat bulu menyebabkan ruam gatal-gatal pada kulit. Perlu diketahui bahwa kasus serangan ulat bulu yang kami angkat sebagai topik kami ini ialah kasus di Probolinggo, yang mana jenis ulat bulu ini berbeda dengan jenis ulat bulu yang mewabah di Amerika Selatan, yang mana sangat mematikan. Ulat bulu di Probolinggo ini hanya menyebabkan ruam gatal-gatal pada kulit. Yang kedua, serangan ulat bulu menyebabkan gagal panen mangga dan jambu. Hal ini sangat merugikan para petani mangga dan jambu karena dedaunan pada kedua pohon ini habis dimakani oleh ulat bulu. Karenanya, serangan ulat bulu berdampak pada penghasilan para petani yang menurun. Yang terakhir, serangan ulat bulu menyebabkan lingkungan rumah warga menjadi kotor dan meresahkan warga. Rumah para warga menjadi kotor karena banyaknya ulat bulu yang masuk ke dalam rumah dan menimbulkan keresahan para warga. Hal menarik dari ulat bulu: 1. Bentuk fisik yang unik. Tubuhnya dilengkapi dengan bulu-bulu halus yang memberikan mereka penampilan menarik. 2. Proses metamorfosis yang lengkap. Mereka mengalami perubahan bentuk dari ulat menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. 3. Kehidupan nokturnal. Ulat bulu aktif pada malam hari dan cenderung beristirahat di siang hari. 4. Kemampuan bertahan. Mereka memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dengan cara mengelabui predator. 5. Peran ekologis. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem dalam membantu penyerbukan bunga saat mencari nektar dan juga sebagai sumber makanan bagi burung dan hewan lainnya. Jika dilihat dari beberapa kerugian yang disebabkan oleh ulat bulu, hal-hal tersebut akan mengakibatkan masyarakat menjadi tidak nyaman karena dipenuhi oleh eksistensi ulat bulu yang meledak. Selain itu, kerugian pun tidak dapat dipungkiri karena para ulat bulu tersebut banyak memakan tanaman milik masyarakat. Ulat bulu memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai pengurai sampah. Ulat bulu merupakan pengurai sampah organik. Lalu, keanekaragaman hayati, ulat bulu merupakan rantai makanan dalam ekosistem. Lalu yang terakhir, dalam kasus wabah ulat bulu yang menyerang pemukiman warga ini, secara tidak langsung meningkatkan perekonomian dengan terjualnya insektisida. Sebenarnya, wabah ulat bulu yang terjadi di Purbalingga tidak terlalu berbahaya. Akan tetapi, perlu adanya tindakan untuk menanggulanginya agar tidak semakin parah. Serangan ulat bulu memberikan kesan bahwa ketidakseimbangan ekosistem sedang berlangsung dan akan menjadi semakin parah apabila tidak ada upaya konkret yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan lingkungannya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menormalisasikan kembali keadaan dari wabah ulat bulu antara lain yaitu pemerintah harus menindaklanjuti dengan tegas berbagai upaya yang dilakukan dalam hal perusakan lingkungan, meminimalisir penggunaan insektisida atau bahan kimia pembunuh hama karena ulat bulu juga penting dalam rantai makanan. Dapat pula menerapkan mekanisme rantai makanan, yaitu meningkatkan populasi burung pemakan serangga di area yang terkena dampak serangan ulat bulu. Burung akan memakan ulat bulu yang mewabah. Upaya
ini tidak memberikan dampak pada pencemaran lingkungan atau dapat juga melakukan pengembangan penelitian di bidang pertanian. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab wabah ulat bulu adalah ketidakseimbangan ekosistem tempat berkembang biak ulat bulu dan para pemangsa alaminya. Kerusakan ekosistem tersebut dapat disebabkan oleh perubahan iklim, bencana alam, maupun perbuatan manusia itu sendiri. Ulat bulu tidaklah membahayakan bagi manusia, tetapi tetap harus segera ditanggulangi karena dapat menyebabkan gatal pada jenis kulit tertentu atau penyakit kulit, keresahan dan ketakutan warga, hingga gagal panen bagi petani perkebunan. Langkah-langkah penanggulangan wabah ulat bulu antara lain, semua pihak harus melakukan upaya konkret untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan lingkungannya, tidak menggunakan insektisida berkadar kimia tinggi untuk membasmi ulat bulu dengan cara dikubur atau dibakar, dan mengikuti petunjuk teknis penanggulangan ulat bulu yang dikeluarkan oleh Balitbang Kementan Republik Indonesia. Baik, sekian presentasi yang telah kami paparkan. Semoga memberi manfaat kepada yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.